saya Rizky Kurniawan dari kelas Ilmu Hadis 2A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi kaidah fikih mengenai Sahih Bukhari. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Barzibah, lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Pengarang kitab Sahih Bukhari, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Pernah mengalami kebutaan sewaktu kecil, lalu sembuh berkat doa seorang ibu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memulai menuntut ilmu hadis ketika berumur 10 tahun dan mengambil hadis dari ulama yang berada di kota beliau. Beliau telah hafal kitab Ibnu Mubarak dan Waqi'ah Baqi Jarrah ketika berumur 16 tahun, lalu pergi ke Mekah bersama ibu dan saudaranya Ahmad untuk menunaikan ibadah haji, dan beliau tetap tinggal di sana untuk menuntut ilmu, sedangkan ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman. Mengenai guru-gurunya, beliau sendiri pernah mengatakan bahwa dia telah mengambil hadis dari 1080 sahih dan semuanya adalah ahli sunnah. Beliau juga terkenal sebagai ulama sekaligus ahli ibadah. Murid dekat beliau, Al-Firabi, mengisahkan bahwa tidaklah Imam Bukhari menulis satu hadis di dalam kitab sahihnya kecuali beliau sholat 2 rakaat sebelumnya. Beliau juga terkenal sebagai ulama yang memiliki hafalan yang sangat kuat. Pernah suatu hari 10 ulama di kota Baghdad berkumpul untuk menguji hafalan beliau. Setiap orang membacakan kepada beliau 10 hadis. Setiap hadis telah diacak sanad dan matanya, dan setiap kali ditanya, beliau selalu mengatakan tidak tahu tentang riwayat hadis tersebut. Pada akhirnya beliau sendiri yang menyusun kembali riwayat hadis ke matanya yang benar. Adapun pujian para ulama kepada Imam Bukhari, maka banyak sekali, ada di antaranya mereka yang mengatakan bahwa keutamaan beliau dibandingkan ulama lainnya seperti keutamaan laki-laki atas perempuan. Bahkan ada seorang ulama yang ingin menyumbangkan umurnya kepada Imam Bukhari agar beliau tetap hidup dan mengajarkan ilmu kepada umat. Beliau wafat pada malam Sabtu bertepatan dengan malam Idul Fitri dan dikebumikan setelah sholat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Hartang yang terletak dengan Samarkand atau yang lebih dikenal dengan sebutan Uzbekistan. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Semoga Allah merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surganya bersama para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangannya, tolong dimaafkan. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Mutakin dari jurusan Ilmu Hadis kelas 2A akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Bukhari, yaitu isi dan metode penulisan. Baik, yang pertama yaitu isi. Di dalam kitab Sahih Bukhari ini disusun dengan pembagian judul. Menurut Imam Bukhari, judul inilah istilahnya diistilahkan dengan kitab. Adapun kitab yang dimaksud di sini adalah berisi kumpulan-kumpulan bab yang membahas topik pembahasan. Seperti contohnya di dalam salah satu kitab, yaitu kitab menerangkan iman, di dalam Sahih Bukhari terdapat salah satu bab yang menerangkan Islam dibangun dengan 5 perkara. Dari sahabat Ibnu Umar, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas sholati wa ita zakati wal haji wa shaumi ramadan. Di dalam hadis ini Islam dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat haji bagi yang mampu, dan yang kelima puasa Ramadan. Ada
kitab di dalam atau judul di dalam Sahih Bukhari ini mempunyai 97 bab yang di dalamnya jika dijumlahkan mempunyai kurang lebih 4.550 bab. Adapun jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 7.397 hadis, termasuk hadis-hadis yang diulang, dan 2.300 dan 2.602 hadis tanpa pengulangan. Dan menurut Imam Ibnu Salah terdapat 7.275 hadis, termasuk hadis-hadis yang diulang, dan 4.000 hadis tanpa pengulangan. Baik, saya akan memberikan daftar dari kitab-kitab atau judul dan bab pada Sahih Bukhari yang terdapat pada gambar di sini. Terdapat pada Sahih Bukhari pada kitab yang pertama menerangkan penurunan permulaan turunnya wahyu yang mempunyai 6 bab. Kitab iman mempunyai 42 bab, kitab ilmu mempunyai 53 bab, kitab wudu mempunyai 75 bab, kitab mandi mempunyai 29 bab. Kemudian yang seterusnya sampai yang terakhir kitab tentang tauhid yang mempunyai 58 bab. Kemudian poin yang kedua yaitu membahas metode penulisan. Imam Bukhari adalah ulama ahli hadis yang masyhur, yang terkenal di antara ilmu hadis sejak dulu hingga sekarang. Di samping Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Beliau menyusun kitab ini sangat hati-hati. Menurut Al-Firdari, seorang muridnya, beliau mendengarkan Imam Bukhari berkata, "Aku menyusun kitab ini di Masjidil Haram, Mekah, dan aku menyatakan atau menyantumkan hadis ini hadis sahih kecuali aku sudah melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat dan memohon kepada Allah dan sudah meyakini bahwa hadis ini hadis sahih." Beliau di Masjidil Haram menuliskan muqaddimah kitab Sahih Bukhari dan menulis pokok-pokok pembahasan di Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah ini sudah diterangkan Rasulullah bahwa sabdanya, riwayat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannati wa minbari al-hawdi." Ini sebuah tempat di antara makam Rasulullah atau rumah Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Kemudian barulah beliau mengumpulkan hadis-hadis dan menempatkan pada tempat dan menempatkan pada bab-babnya. Beliau menyusun kitab ini selama 16 tahun sesuai dengan perkataan beliau sendiri yang menyatakan aku telah menulis kitabku yaitu kitab Al-Jami' As-Sahih selama 16 tahun. Menurut Imam Bukhari, beliau mempunyai syarat dalam kitab ini. Yang pertama, rawinya harus adil, dobit, dan tidak cacat. Yang kedua, syaratnya bersambung sampai Nabi. Dan yang ketiga, mu'asyirah atau semasa, liqa atau ketemu, dan simak mendengarkan langsung. Syarat ketiga inilah yaitu liqa, ketemu langsung, menjadikan kitab Sahih Bukhari menempati peringkat yang pertama dibanding Sahih Muslim. Yang perbedaannya hanya dilihat dari segi, kalau Imam Bukhari
harus liqa atau ketemu langsung. Kalaupun Imam Muslim hanya semasa, yaitu mu'asyirah. Kemudian metode dan sistematika penulisan hadis di Sahih Bukhari. Yang pertama yaitu menuliskan hadis kembali jika diperlukan dan mencantumkan ayat-ayat Al-Quran seperti gambar di samping ini. Pada kitab iman, pada kitab permulaan turunnya wahyu, di situ dicantumkan ada ayat yaitu Quran surat An-Nisa 163. Kemudian yang kedua, mencantumkan fatwa sahabat dan tabi'in untuk menjelaskan hadis-hadis. Kemudian yang ketiga, menerapkan jarwa ta'dil. Yang keempat yaitu menggunakan sifat tahammul, yaitu kata-kata atau bentuk kata yang digunakan dalam penyampaian dan menerima hadis. Dan yang kelima yaitu disusun dengan tertib fikih. Kemudian teknik penulisannya, yang pertama, beliau menuliskan kitab wahyu karena menurut beliau wahyu adalah dasar segala syariat. Yang kedua, beliau menyusun dengan judul-judul atau kitab-kitab dan diikuti dengan bab per bab. Yang ketiga yaitu pada bab-bab tersebut dijelaskan seperti tadi pada kitab iman yang menjelaskan rukun Islam. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menuliskan hadis kembali yang dikehendaki atau topik yang dikehendaki tatkala mengistinbatkan suatu hukum. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya lanjutkan. Telah terjadi kesepakatan antara ulama dan umat muslim bahwa kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling otentik dan terhormat setelah Al-Quran. Dikarenakan banyak ulama yang berpendapat seperti salah satu ulama yaitu Ibnu Salah. Beliau memutuskan bahwa kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang otentiknya terjaga dan kitab yang dapat dipercaya setelah Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran tetap menjadi pedoman yang paling utama. Setelah itu dapat mencari hukum-hukum Islam atau yang lainnya di Sahih Bukhari ini karena terjaga keotentikannya. Namun ada ulama yang menganggap Sahih Bukhari ini tidak lebih otentik daripada Muslim, yaitu contohnya seperti ulama Abi An-Nasaiburi dan Abu Muhammad bin Hazm Az-Zahiri. Namun Sahih Bukhari ini banyak dari kalangan ulama yang menganggap Sahih Bukhari ini lebih otentik daripada Muslim karena yang pertama dari segi pengalaman tersendiri, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini lebih taat dan lebih disiplin dalam mencari hadis dan menyeleksi sanad maupun matanya sehingga dapat membuat buku hadis yang sangat otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun memiliki nilai yang paling otentik dan yang paling baik dalam ilmu hadis, namun
Sahih Bukhari juga diciptakan oleh manusia dan dibuat oleh manusia yang tidak luput dari sesuatu yang salah, karena itu adalah kodratnya manusia. Dan terdapat sebuah kritik-kritik dari para ulama-ulama untuk kitab Sahih Bukhari ini, baik dari segi sanad maupun matanya, baik di kalangan ulama sendiri maupun orang non-muslim. Menurut Daruqutni dan Abu Ali Al-Wasani, hari ulama masa lalu, menilai bahwa sebagian hadis dalam Sahih Bukhari adalah hadis dhaif karena adanya sanad yang terputus dan dinilai dari segi ilmu hadis sangat lunak dan rawan akan ketidakbenaran. Karena adanya inilah yang membuat banyak ulama yang mengkritik kitab Sahih Al-Bukhari itu ada memiliki kekurangan atau semacamnya dan sebagainya. Dan selanjutnya Daruqutni dalam kitabnya Al-Istadrakat mengkritik ada 200 hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Menurut Imam Nawawi, kritikan itu adalah berawal dari tuduhan bahwa dalam hadis-hadis tersebut Bukhari tidak menepati dan memenuhi persyaratan yang ia tetapkan. Kritik Daruqutni berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sejumlah ahli hadis yang justru dinilai dari segi ilmu hadis sangat lunak karena berlawanan dengan kriteria jumhur ulama. Sementara Daruqutni menyoroti sanad dalam arti rangkaian perawi hadis, para ahli lain menyoroti pribadi perawinya. Dan kajian tentang sanad, Daruqutni mendapatkan adanya sanad yang terputus karena hadis itu dhaif. Namun setelah diteliti, ternyata hadis yang dituduh mursal itu terdapat riwayat lain. Sementara riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari tidak terputus. Pencantuman sanad yang mursal itu dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh para penulis yang hadis yang lain dengan sanad yang lain juga. Periwayatan semacam ini dalam ilmu hadis disebut hadis syahid atau hadis muttabi. Sebagai ahli hadis lain berpendapat ada beberapa perawi dalam sahih ini tidak memenuhi syarat untuk diterima hadisnya. Ibnu Hajar membantah pendapat ini tidak dapat diterima kecuali perawi-perawi itu terbukti jelas mempunyai sifat-sifat atau hal-hal yang menyebabkan hadisnya ditolak. Setelah diteliti, ternyata tidak ada perawi yang mempunyai sifat-sifat dan perbuatan seperti itu. Syekh Ahmad Syakir berkomentar, seluruh hadis Bukhari adalah sahih. Kritik Daruqutni dan lainnya hanya karena beberapa hadis yang tidak memenuhi persyaratan mereka. Dan apabila hadis-hadis itu dikembalikan kepada persyaratan ahli hadis pada umumnya, semuanya sahih. Selain pendapat tersebut, kaum orientalis seperti Ignace Gruzier dan A.J. Versick dan Maurice Bucaille turut juga mengajukan kritik yang kemudian dikenal dengan kritik matan hadis. Dan dengan kritik matan hadis, menurut mereka, para ahli hadis terdahulu hanya mengkritik hadis dari sanad atau perawi saja, sehingga banyak hadis yang mendapat dalam Sahih Bukhari yang kemudian hari ternyata tidak sahih. Ditinjau dari segi solusi, politik, sains, dan lain-lain. Di antara hadis-hadis yang dikritik itu adalah hadis yang berasal dari Al-Zuhri bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak diperintahkan pergi
kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Rasul, Masjid Al-Aqsa. Hadis ini menurut Ghazir atau pengkritik orientalis yang tadi adalah hadis palsu yang sengaja dibuat Az-Zuhri untuk kepentingan politik semata. Sedangkan hadis tentang lalat masuk air minum, demam berasal dari neraka, dan perkembangan embrio dikritik Maurice Bucaille karena isinya bertentangan dengan sains. Jadi kritik dari kaum orientalis dan ulama kritik dari ulama orientalis dan ulama kontemporer tersebut mengandung lahirnya para pembela Imam Bukhari untuk menyanggah kritik-kritikannya tersebut, seperti Muhammad Mustafa Az-Zami dan Mustafa Al-Sibai. Dengan sanggahan itu membuat semakin menambah kualitas Sahih Al-Bukhari dan mendorong munculnya ulama hadis sesudah Al-Bukhari untuk membuat syarah maupun ikhtisar kitab Sahih ini, dan yang membuat jawaban yang lebih luas dan mendalam terhadap kritik-kritik ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, Al-Farabi menyampaikan bahwa sebanyak 90.000 orang telah mendengarkan Sahih Al-Bukhari dari beliau. Al-Hafiz juga mengatakan bahwa di antara para perawi kitab Al-Jami' atau Sahih Bukhari adalah Abu Talhah Mansur bin Muhammad bin Ali bin Qaribah Al-Bazawi, Ibrahim bin Maqil An-Nasafi, dan Muhammad bin Syakir Al-Fasawi. Sedangkan riwayat yang sampai pada masa-masa ini dan sebelumnya dengan cara pendengaran langsung adalah riwayat Muhammad bin Yusuf bin Mahar bin Sahih bin Bishri Al-Farabi. Kitab-kitab diterima oleh para ulama secara aklamasi di setiap masa dan banyak sekali keistimewaannya. Kitab Al-Bukhari yang digunakan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut. At-Tirmizi berkata, aku tidak pernah melihat ilmu ilal cacat atau ilmu cacat hadis dan para tokoh hadis seorang yang lebih mengetahui dari Al-Bukhari. Di pernyataan ini bahwa At-Tirmizi itu sangat-sangat mendukung kitab Sahih Bukhari ini menjadi kitab yang paling otentik, karena kitab ini sangat terjaga mulai dari segi sanad dan segi matanya, sehingga At-Tirmizi berpendapat sedemikian. Selanjutnya Ibnu Khuzaimah berkata, aku tidak melihat di bawah kolong langit seorang yang lebih mengetahui hadis Rasulullah dan yang lebih hafal daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Pendapat selanjutnya dari Al-Hafiz Az-Zahabi berkata, dia adalah kitab Islam yang paling agung setelah kitab Allah, yaitu Sahih Bukhari itu sendiri. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Arifatunisa dari Ilmu Hadis 2A akan mempresentasikan tentang kitab karya Imam Bukhari. Yang pertama, itu kitab Jami' Al-Kabir atau yang disebut dengan kitab Sahih Bukhari. Kemudian kitab Al-Adab Al-Mufrad, kemudian kitab At-Tariq Al-Kabir, kitab At-Tariq As-Shaghir, kitab At-Tariq Al-Aswad, kemudian kitab At-Tafsir Al-Kabir, kitab Al-Kunna, kitab Al-Iqlal, Asy-Syaribah, kitab Birrul Walidain, dan lain-lain. Pada kitab Sahih Bukhari
mempunyai kedudukan yang tertinggi pada kitab hadis, maka memotivasi para ulama untuk memberi penjelasan atau syarah dan ringkasan atau muhtasar pada kitab Sahih Bukhari tersebut. Pada kitab Syarah Sahih Bukhari, Al-Azami menyebutkan ada ratusan ulama yang menulis kitab tersebut. Menurut Al-Azami, yang terbaik di antara ratusan kitab yang ditulis oleh ulama adalah yang pertama, kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Umdatul Qori yang ditulis oleh Badruddin Mahmud bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi. Kemudian kitab Al-Irsyad, Al-Sair yang ditulis oleh Al-Qastalani. Kemudian kitab muhtasar pada Sahih Bukhari, yaitu kitab Bahjat An-Nufus wa Ghayatuha yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abu Jarrah Al-Andalusi. Kemudian kitab At-Tajrid As-Sharih lil Ahadits Al-Jami' Sahih ditulis oleh Imam Az-Zabidi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.